Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kewirausahaan 2. Izin untuk mempresentasikan mengenai progres dari praktik kewirausahaan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aryani dengan NPM 19 10 10 30 60. Yang kedua ada Ahmad Fauzan dengan NPM 19 10 10 30 73. Kemudian yang terakhir ada Dimas Derajat Bambang Prayoga dengan NPM 19 10 10 31 22. Yang pertama akan kami jelaskan mengenai identitas usaha. Nama dari usaha kami yaitu Fab dengan pemilik Fauzan Aryani Bambang. Produk yang kami jual berupa sendok, garpu, irus, sotel, dan centong. Untuk kategori barang kebutuhan dapur, jenis usaha reseller, tahun berdiri pada tahun 2021, lokasi usaha di Jalan Boton 1, nomor 21 Magelang. Kontak person dari nomor 0857 8667 9496. Untuk logo usaha tertera di sebelah bagian kanan dari PowerPoint. Selanjutnya, deskripsi usaha. Usaha kami memiliki visi menyediakan barang-barang kebutuhan dapur yang awet dan berkualitas. Untuk misi dari usaha kami, memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan aspek kejujuran dan pelayanan yang ramah. Filosofi dari merek dagang kami, yaitu nama diambil dari inisial ketiga anggota kelompok. Tujuannya agar menjadi motivasi untuk berkembang dan kami semakin solid dalam melakukan kerja kelompok. Tagline kami, live up your meal with special utensil. Selanjutnya, struktur organisasi. Pemilik Fauzan Aryani Bambang. Untuk Bambang sendiri, bagian dari produksi yang bertanggung jawab untuk mengadakan produk, yaitu mengepul dari produsen dan membuat rencana pemasaran untuk pengembangan pasar serta mendistribusikan produk. Kemudian Fauzan bagian SDM dan IT dan desain. Untuk SDM bertanggung jawab terhadap SDM yang ada di dalam organisasi agar dapat berkontribusi secara maksimal. Untuk PIC IT dan desain bertanggung jawab terkait dengan desain grafis yang dibutuhkan selama usaha dijalankan. Kemudian Aryani, PIC Keuangan, bertanggung jawab terkait dengan dana yang digunakan selama usaha ini dijalankan dan membuat laporan keuangan. Kemudian analisa pasar. Yang pertama ada survei pasar. Survei yang kami dapat, banyak orang yang selalu mengabadikan kegiatan memasak maupun makan dengan foto atau membuat story di media sosial. Sehingga alat masak yang kekinian dan estetik menjadi produk yang semakin diminati oleh masyarakat untuk lebih menghidupkan momen masak atau memakan. Yang kedua, segmen pasar. Masyarakat, untuk segmen pasarnya, masyarakat kabupaten dan kota Magelang, terutama ibu rumah tangga, anak kos, dan pelaku usaha rumah makan atau kafe. Kemudian target pasar dari kelompok dari usaha ini yaitu ibu rumah tangga serta mahasiswi yang kos di daerah Universitas Tidar yang suka memasak serta usaha warung makan di daerah kabupaten dan kota Magelang yang melayani dine-in. Kemudian positioning pasar. Yang pertama, menetapkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, yaitu Rp3.000 untuk sendok garpu, irus seharga Rp3.500, sotel Rp2.500, dan centong Rp2.500. Yang kedua,
membuat produk dengan kayu yang berkualitas yang diambil langsung dari pemasok kayu mentah dari daerah Gerabak. Yang ketiga, melayani delivery order daerah Magelang dan bebas ongkos kirim. Selanjutnya promosi. Dalam menjalankan usaha ini, kami melakukan promosi melalui media sosial WhatsApp, Instagram, dan Facebook dari masing-masing anggota. Kami juga memasarkan produk menggunakan metode mount-to-mount, sehingga akan membantu memperluas pasar usaha kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang penentuan harga jual. Untuk yang pertama yaitu sendok garpu, kami mengambil harga pasokan yaitu sebesar Rp2.000 dan kami menjualnya kembali sebesar Rp3.000 sehingga kami mendapat keuntungan 1.000 per pieces. Lalu yang kedua ada irus dengan harga dari pemasok sebesar Rp1.750 dan kami menjualnya dengan harga Rp3.500 sehingga kami mendapat keuntungan sebesar Rp1.750. Lalu yang ketiga ada sotil, harga pasokannya yaitu Rp1.000, kami menjualnya seharga Rp2.500 sehingga kami memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500. Lalu yang keempat ada centong, kami mengambil harga dari pemasok sebesar Rp1.250, lalu kami menjualnya kembali seharga Rp2.500 sehingga kami memperoleh keuntungan sebesar Rp1.250. Untuk yang selanjutnya yaitu progres penjualan usaha kami ini, sejauh ini kami sudah menjual sebanyak 89 produk dengan rincian sendok garpu 40 pieces, irus 22 pieces, sotil 15 pieces, centong 12 pieces. Nah, penjualan paling besar adalah ketika dijual ke warung makan atau yang lainnya. Nah, untuk penjualan yang lain, kami mendapat pemesanan via sosial media dan dari masing-masing anggota kelompok kami. Nah, kami juga menetapkan sistem pre-order untuk meminimalisir sisa produk yang tidak terjual. Untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang harga perolehan produk. Nah, harga perolehan produk dan nantinya stok barang yang tersedia. Untuk sendok garpu ini 2.000 dari pemasok dikalikan 40 jadi sebesar Rp80.000. Untuk irus 1.750 dari pemasok dikalikan 22 pieces jadi sebesar Rp38.500. Terus untuk produk sotil Rp1.000 dikalikan 15 produk jadi sama dengan 15.000 dan centong 1.250 dikalikan 12 sama dengan 15.000. Jadi total harga perolehannya yaitu sebesar Rp148.500. Mungkin kalau tentang harga jual sudah dijelaskan di awal tadi, bisa di slide selanjutnya. Ini adalah tentang perhitungan laba dalam usaha kami ini. Untuk produk terjual sendok dan garpu sebesar 40 produk senilai Rp3.000, jadi kami memperoleh penjualan sebesar Rp120.000. Lalu untuk irus 22 pieces dengan harga jual Rp3.500, kami memperoleh pendapatan sebesar Rp77.000. Lalu untuk sotilnya dengan terjual 15 produk dengan harga Rp2.500, kami memperoleh pendapatan Rp37.500. Terus untuk yang keempat yaitu centong 12 pieces dengan harga jual Rp2.500, kami memperoleh pendapatan sebesar Rp30.000. Jadi untuk total pendapatan kami adalah Rp264.500 ya. Untuk labanya itu diperoleh dari total penjualan dikurangi total harga perolehan. Untuk total penjualannya tadi sebesar Rp264.500 dan untuk total harga perolehan tadi yaitu Rp148.500. Jadi laba yang kita peroleh selama menjalankan usaha ini sebesar Rp116.000.
Nah, modal awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar 180.000. Modal tersebut diperoleh dari iuran anggota, yang mana setiap anggota memberikan iurannya sebesar 60.000. Nah, karena anggota kami berjumlah 3 orang, jadi totalnya 180. Modal tersebut digunakan untuk membeli produk tersebut dari produsen terlebih dahulu. Lalu untuk modal akhirnya yaitu diperoleh dari modal awal ditambah laba bersih, yang artinya modal awal sebesar Rp180.000 ditambah laba bersih Rp116.000. Jadi modal akhirnya sebesar Rp296.000. Lalu slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini ada neraca keuangan untuk Puff Shop Milk Kids ini. Untuk aktivanya yaitu terdiri dari kas saja sebesar Rp180.000. Jadinya total aktiva Rp180.000. Lalu untuk pasifanya sendiri terdiri dari akun utang dan modal, namun di sini yang ada nominalnya hanya modal sebesar Rp180.000. Jadi total pasifanya yaitu Rp180.000, artinya total ini balance dengan total aktiva. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan aktivitas yang kami lakukan dalam melakukan usaha Puff Shop ini. Aktivitas dalam usaha ini kami bagi menjadi dua, yaitu aktivitas pengadaan barang dan juga aktivitas pemasaran serta penjualan produk. Nah, yang pertama yaitu aktivitas pengadaan barang. Seluruh produk yang kami jual, kami peroleh dari salah satu pengrajin atau produsen di daerah Pucang. Nah, produk yang kami beli dari pengrajin tersebut merupakan produk yang sudah siap untuk dipasarkan. Nah, berikut kami juga lampirkan foto-foto kami ketika membeli atau berkunjung ke workshop dari produsen yang menjadi pemasok kami. Aktivitas yang kedua yaitu berkaitan dengan aktivitas pemasaran dan juga penjualan produk. Nah, kami melakukan aktivitas reseller produk-produk ini ke ibu rumah tangga, anak kos, dan juga pelaku usaha warung makan ataupun kafe sekitar Magelang. Nah, tersebut tentunya sesuai dengan kondisi sekarang ini yang mana orang-orang sudah sadar bahwa alat makan yang estetik dan juga alat makan yang kekinian merupakan salah satu kebutuhan yang mereka butuhkan di dunia yang sudah serba digital atau berbasis media sosial seperti sekarang ini. Selanjutnya itu kami menyediakan pelayanan pengantaran barang langsung ke konsumen maupun melalui sistem delivery. Nah, berikut adalah contoh aktivitas kami ketika melakukan delivery order ke konsumen. Berikut ini adalah contoh dari produk yang kami pasarkan, yaitu yang berupa sendok garpu, virus, sentong, dan juga sodel. Nah, produk-produk tersebut merupakan produk-produk yang umumnya dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga ataupun yang dibutuhkan oleh rumah makan ataupun kafe-kafe yang kekinian, seperti misalnya sendok garpu yang estetik yang umumnya biasanya hanya menggunakan berbahan metal atau besi, namun diganti dengan berbahan kayu. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumentasi penjualan. Nah, ini adalah contoh beberapa konsumen kami yang kebetulan mau untuk diambil atau dimintai foto. Proses promosi ya, jadi dalam melakukan usaha kami ini, kami memanfaatkan berbagai media sosial yang kami miliki, sehingga kami membutuhkan media atau poster yang
digunakan untuk menarik pelanggan ataupun sebagai alat untuk promosi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk poster yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait progres dari usaha pop-up shop Milkit ini. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.